Sahabat-sahabat pelita kasih, selamat pagi. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani dan berkah dalam. Kita berjumpa lagi di dalam permenungan kita untuk menjadi penyerta bagi kita di hari ini. Semoga sabda-sabda kutipan kata keutamaan dari Tuhan ini boleh memberikan sesuatu untuk hidup kita di hari ini. Hari ini kita merenungkan sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Markus, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebuah kutipan yang sebetulnya tidak enak untuk dibaca, karena judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Kita tahu Nazaret adalah tempat di mana Yesus itu hidup. Masa kecil Yesus itu ada di Nazaret. Yang terjadi adalah pada waktu itu Yesus mengikuti sebuah ibadah di rumah ibadah Yahudi yang disebut sinagoga. Dan ketika orang mendengarkan Yesus membacakan sabda itu dan mencoba untuk menerangkannya, banyak orang berdecak kagum karena melihat kemampuan, kepiawaian, dan juga kebijaksanaan Yesus di dalam menerangkan kitab suci itu. Tetapi tidak lama setelah banyak orang mengangguk-angguk tanda setuju, tanda bangga, dan tanda mengerti apa yang dijelaskan oleh Yesus, beberapa dari antara mereka mengatakan, bukankah ini anak Yusuf, anak Maria, yang saudara-saudaranya ada bersama dengan kita? Bukankah ini adalah anak sekampung kita? Dan serta-merta kemudian mereka menolak Yesus, bahkan mengusirnya dari tempat itu. Sabda Tuhan terucap. Memang tidak ada seorang nabi yang dihormati di tempat asalnya. Sebuah reaksi yang mau menyatakan bahwa banyak orang, termasuk orang Nazaret, sering melihat seseorang bukan karena mutu kualitas hidupnya, tetapi karena dia anak siapa, atau karena apa latar belakangnya. Dengan kata lain, sebetulnya orang-orang Nazaret ini mengalami kedegilan hati, kebodohan diri, karena tidak bisa melihat, menangkap dengan pikiran jernihnya, dengan hati sucinya, tetapi menilai seseorang hanya karena latar belakangnya. Inilah yang disebut orang sering berpedoman kepada asal-usul, kepada latar belakang, dan tidak pernah memperhatikan mutu kualitas pribadi yang ada di dalam setiap diri manusia. Tentu sebuah peristiwa sekali lagi yang tidak mengenakan untuk dibaca, tetapi inilah salah satu pernik-pernik jalan kehidupan Tuhan. Ia tidak hanya ditolak oleh para musuh-musuhnya, orang-orang Farisi dan sekutunya, tetapi ternyata dia juga ditolak oleh kaum sekampungnya yang tidak menggunakan akal pikirannya, hatinya dengan penuh bijak, tetapi hanya menggunakan pikiran yang sempit dan sesaat saja. Tetapi yang terpenting adalah penolakan Yesus di Nazaret tidak menghentikan dia untuk melanjutkan tugas dan karyanya, yakni mewartakan kabar gembira kepada bangsa Israel. Di tempat lain ia tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan nanti pun juga tetap akan menerima penolakan-penolakan itu. Tetapi ia dengan setia melaksanakan tugas perutusannya, karena itu adalah tugas perutusan dari Bapa. Dua hal bisa kita petik dari perenungan ini. Yang pertama, mari kita belajar untuk menggunakan hati kita dengan kejernihan hati.
pikiran dan budi kita, agar kita bisa menilai sesuatu atau seseorang bukan atas dasar latar belakang, tetapi atas dasar mutu kualitas pribadi. Dan yang kedua, kalaupun dalam hidup kita juga sering mengalami tantangan, bahkan tanda kutip penolakan, semoga kita boleh meneladan Tuhan tidak berhenti, apalagi tidak surut, tetap maju. The show must go on. Artinya apa? Kerajaan Allah, kabar gembira harus tetap diwartakan melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Semoga kutipan sabda Tuhan di pagi ini meneguhkan kita semua untuk mengawali hari ini, dan semoga berkat Tuhan melimpah ruah untuk kita semua. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, selamat mengawali hari dan berkah dalam.